Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Ma'ruf. Saya Oscar Ananta Zulfa ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Penerapan Total Productive Maintenance, Studi Kasus Perusahaan Komponen Otomotif, yang akan disilahkan kepada Baim. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang analisis penerapan total produktif maintenance, studi kasus perusahaan komponen otomotif. Total productive maintenance, kondisi yang terjadi pada perusahaan komponen otomotif yang dijadikan sebagai objek penelitian. Ini terlalu memperhatikan karena pemborosan yang terjadi dilihat dari nilai OEE, overall equipment effectiveness. Rata-rata masih di atas 85%. Ini terjadi karena mesin yang digunakan masih tergolong baru. Penerapan 8 pilar TPM, total produksi maintenance, ini dilakukan agar mencegah tidak terjadinya peristiwa di mana nilai OEE di bawah diharapkan. WST, pemborosan. WST atau disebut dengan pemborosan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Satu, kesalahan operator dan tenaga maintenance. Dua, perkakas yang tidak memadai. Tiga, tersedianya komponen cadangan yang diperlukan. Mesin empat, mesin menganggur. Lima, tenaga menganggur. Enam, mesin mogok dan lain-lain. 8 pilar TPM. Ada 8 pilar TPM yaitu satu, autonomous maintenance. 2. Planet Maintenance. 3. Quality Maintenance. 4. Focus Improvement. 5. Early Equipment Management. 6. Training and Education. 7. Safety. 8. Health and Environment. Hasil penelitian. Dilakukan penelitian pada perusahaan komponen otomotif dengan Hasil penelitian bisa dilihat pada gambar di samping. Masing-masing sumbu mewakili prinsip TPM secara berurutan. Dari grafik bisa kita lihat bahwa pencapaian untuk pilar dari total skor 10 adalah sebagai berikut. Autonomous. Maintenance 4,6, Planet Maintenance 6,6, Quality Maintenance 6,6, Fokus, Improvement 7, Development Management 6,6, Training and Education 6,5, Safety Health and Environment 8,5, Office TPM 10. Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari 8 pilar yang belum mencapai target yang diharapkan. Rinciannya sebagai berikut. 1. Autonomous maintenance mendapatkan nilai 4,6, lebih rendah dari standar 7. Hal ini menurut observasi yang sudah dilakukan disebabkan oleh kurangnya rasa memiliki dari operator mesin terhadap keberadaan mesin. Planet Maintenance mendapatkan nilai 6,6, lebih rendah dari standar 7. Hal ini dikarenakan walaupun organisasi sudah memiliki rencana perawatan mesin, namun cek sheet perawatan untuk mesin belum ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Oscar. 3. Quality Maintenance mendapatkan nilai 6,6, lebih rendah dari standar 7,0. Observasi di lapangan dilakukan oleh penulis mendapati bahwa tidak terdapat metode pengawasan yang memadai terhadap beberapa parameter mesin. Seharusnya hal ini bisa dikontrol dengan menggunakan kontrol card sehingga bisa dideteksi kecenderungan yang memungkinkan mesin tersebut menghasilkan produk yang tidak sesuai spesifikasi. 4. Fokus improvement sudah mendapatkan nilai yang ditargetkan yaitu 7. Penulis tidak akan membahas ini lebih jauh. 5. Development Management mendapatkan nilai 6,6, lebih rendah dari standar 7,0. Kegiatan pengembangan produk atau proses baru dalam organisasi penting untuk berkelanjutan organisasi.
6. Education and training mendapatkan nilai 6,6, lebih rendah dari standar 7,0. Jadwal dan modul pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya belum secara spesifik tersedia bagi operator mesin. Pelatihan tentang maintenance lebih fokus pada tenaga maintenance dan itu dilakukan di luar perusahaan. 7. Safety, health, environment. Mendapatkan nilai 8,5 sudah melebihi standar 7,0. Organisasi memiliki komitmen yang kuat mengenai keselamatan kerja melalui kebijakan keselamatan yang dimilikinya. Organisasi juga memiliki tim safety yang bertugas untuk memastikan kondisi aman di area masing-masing. Karena capaian poinnya sudah di atas 8,5, maka hal ini tidak dibahas lebih lanjut. 8. Office TPM merupakan variabel yang mendapatkan poin tertinggi dengan mendapatkan nilai 10 dari 10 poin maksimal yang bisa didapatkan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum Baiklah, ini video dari kelompok kami. Sudah tahukah kalian dengan basic TPM? Yuk kita pelajari lebih lanjut agar kita memahami lebih dalam lagi terkait basic TPM. Total Productive Maintenance atau biasa disebut dengan TPM adalah sistem yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi dengan pemeliharaan atau perawatan perlengkapan kerja seperti mesin, alat-alat kerja, dan equipment. Pada umumnya, mesin produksi diharapkan dapat terus berjalan agar mendapatkan hasil maksimal. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam tentang TPM, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih tugas utama tim maintenance. Dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin, tim maintenance memiliki 3 tugas utama, yaitu reactive maintenance, predictive maintenance, dan preventive maintenance. Reactive maintenance adalah maintenance yang dilakukan saat terjadinya breakdown. Terdapat beberapa tahap saat terjadi breakdown, atau biasa disebut dengan Service Maintenance Repair Order, atau SMRO. Urutan dari SMRO adalah 1. Identifikasi masalah breakdown. 2. Pembuatan SMRO online. 3. Serah terima oleh maintenance. 4. Perbaikan oleh teknisi. Dan 5. Masalah breakdown berhasil diselesaikan. Predictive maintenance adalah maintenance yang dilakukan berdasarkan kondisi spesifik suatu mesin, seperti suhu, noise, vibration, dan korosi. Prediksi dapat dilakukan dengan beberapa hal. Contohnya, pengukuran panas komponen mesin dengan infrared, pengukuran vibrasi dengan vib scanner, dan insulation test. Preventive maintenance adalah suatu kegiatan pengecekan mesin untuk mencegah kerusakan mesin dan memperpanjang umur mesin. Macam-macam tindakan preventif antara lain clean, yaitu menjaga kondisi mesin selalu bersih. Lubricate, yaitu menjaga kondisi mesin selalu terlumasi. Alignment, yaitu memastikan bagian yang harus dipasang presisi sudah benar. Inspection, yaitu pengecekan untuk memastikan mesin siap dijalankan. Dan tightening, yaitu memastikan mur, baut, dan sebagainya terpasang dengan kencang. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tugas tim maintenance. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang TPM. Tujuan dari TPM adalah 1. Memperoleh fungsi secara maksimal dari mesin. 2. Menghindari kerusakan mesin yang sedang berjalan sehingga dapat menurunkan biaya produksi. 3. Meningkatkan usia mesin sehingga mengoptimalkan biaya operasional. 4. Meningkatkan efektivitas secara maksimal pada seluruh sektor di perusahaan. Perusahaan yang menerapkan TPM secara konsisten dan optimal akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Beberapa keuntungan yang dapat dihasilkan antara lain: 1. Menekan biaya produksi karena dapat mengurangi pemborosan atas proses kerja seperti overprocessing dan worm process. Pemborosan terhadap biaya administrasi seperti marketing, HR, sales and back office, dan purchasing. 2.
mengurangi biaya pembelian baru karena mesin lama bekerja dengan baik dan tahan lama. 3. Menghilangkan pekerjaan tambahan yang disebabkan oleh kerusakan mesin, sehingga karyawan dapat lebih produktif dengan mengerjakan pekerjaan yang lain. 4. Tempat kerja yang aman dan nyaman. 5. Meningkatkan nilai customer service level. Apabila keempat tujuan tersebut tercapai, maka akan menghasilkan dampak yang positif. Namun yang perlu kita waspadai adalah ketika TPM tidak berjalan optimal, maka dapat mengakibatkan beberapa kerugian yang dialami perusahaan, atau yang biasa disebut dengan 6 big losses, yaitu 1. Breakdown, yaitu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan mesin. 2. Setup and adjustments, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kurangnya persiapan ulang, peralatan, dan perlengkapan kerja. 3. Small stops, yaitu kerugian akibat terjadinya gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal. 4. Slow running, yaitu kerugian yang terjadi karena mesin berjalan lambat dan tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. 5. Reject loss, yaitu kerugian yang terjadi karena produk cacat atau tidak memenuhi standar output produk dan tidak bisa diproses ulang. 6. Startup defect, yaitu kerugian yang diakibatkan terjadi cacat produk saat awal mesin beroperasi atau startup. 8. Pilar TPM. Untuk menerapkan TPM di perusahaan, maka diperlukan beberapa elemen penting yang menjadi pondasi. Terdapat 8 elemen atau yang biasa disebut dengan 8 pillars of TPM yang berfokus pada teknik proaktif dan preventif untuk meningkatkan kehandalan mesin dan peralatan produksi. Apa sajakah 8 elemen tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. 1. Autonomous maintenance atau perawatan otonom adalah peran operator dalam perawatan rutin seperti pembersihan mesin, pemberian lubrikasi atau minyak, dan inspeksi mesin. Dengan autonomous maintenance, mesin atau peralatan dapat dipastikan kebersihannya dan terlubrikasi dengan baik, sehingga dapat mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. 2. Planned maintenance atau perawatan terencana adalah program perawatan terencana yang menjadwalkan tugas perawatan berdasarkan tingkat rasio kerusakan yang pernah terjadi atau kerusakan yang diprediksi. Dengan planned maintenance, kerusakan mesin yang terjadi secara mendadak dapat diantisipasi dan dikendalikan lebih baik. 3. Quality maintenance atau perawatan kualitas adalah program perawatan kualitas mesin agar kualitas mesin selalu terjaga. Perawatan kualitas mesin ini mencakup cek kondisi mesin, prediksi, dan pencegahan kesalahan selama produksi berlangsung. Dengan menjaga kualitas mesin, biaya produksi pun lebih efisien karena resiko kerusakan mesin yang mengakibatkan kegagalan produk menjadi lebih kecil. 4. Focused improvement atau perbaikan terfokus adalah pembentukan kelompok kerja yang secara proaktif mengidentifikasi mesin atau peralatan kerja yang bermasalah dan memberikan solusi atau usulan-usulan perbaikan. Dalam kelompok kerja ini diharapkan terdapat karyawan-karyawan yang memaksimalkan talenta dan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai target perusahaan. 5. Early Equipment Management atau manajemen awal peralatan kerja merupakan pengetahuan dasar tentang peralatan atau mesin yang berasal dari pengalaman perbaikan dan perawatan yang sebelumnya. Pengetahuan dasar ini penting untuk memastikan mesin baru dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6. Training and Education atau pelatihan dan pendidikan adalah pilar yang diperlukan untuk mengisi gap atau kesenjangan pengetahuan saat menerapkan TPM. Pengetahuan yang minim terhadap alat atau mesin beresiko menyebabkan kerusakan mesin dan mengurangi produktivitas yang dapat merugikan perusahaan. Pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan operator dalam melakukan perawatan dasar. Sedangkan untuk teknisi, pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam perawatan pencegahan serta menganalisa kerusakan mesin atau peralatan kerja. Pada level manajer, pelatihan dan pendidikan
dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam membimbing dan mendidik timnya untuk menerapkan TPM. 7. Health, Safety, and Environment atau kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Pada pilar ini, perusahaan dan karyawan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, serta terbebas dari kondisi berbahaya. Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja zero accident atau bebas dari segala kecelakaan. 8. TPM in Administration atau administrasi TPM. TPM in Administration atau juga biasa disebut administrasi TPM berfokus pada bagian administrasi perusahaan agar semua pihak dalam perusahaan memiliki konsep dan persepsi yang sama, termasuk staf administrasi. Dalam hal ini adalah pembelian, perencanaan, dan keuangan untuk penerapan TPM. Untuk selanjutnya, apa saja sih tahapan dalam melakukan TPM? 1. Melakukan evaluasi awal terhadap tingkat TPM saat ini. 2. Memperkenalkan konsep TPM dan mempromosikannya. 3. Membentuk komite TPM. 4. Menetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran TPM. 5. Merumuskan master plan untuk pengembangan TPM. 6. Menyelenggarakan pelatihan atau training terhadap semua karyawan dan pihak yang berkepentingan atau stakeholder, terutama yang berkaitan dengan 8 pilar TPM. 7. Menerapkan proses-proses persiapan. 8. Menjalankan semua program dan kebijakan TPM guna untuk mencapai tujuan dan sasaran TPM yang telah ditetapkan. Nah, Santosians, itu tadi adalah penjelasan tentang basic TPM. Seru kan belajar di SJA Academy? Nantikan pembelajaran seru lainnya dalam video selanjutnya. Keep learning and stay young, Santosian.